Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep struktur pasar dengan dosen pengampuh mata kuliah Ekonomi Mikro Ibu Dian Reski Pangestu SH, MA. Adapun anggota kelompok kami yakni Nisma Nanda, Cindy Novita, dan Irwandi. Sebelum membahas tentang struktur pasar, kita harus mengetahui apa yang dimaksud pasar terlebih dahulu. Secara sederhana, pengertian pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar. Mulai dari jumlah pembeli, penjualnya, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Jenis-jenis struktur pasar terbagi atas dua, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal. Contoh pasar persaingan sempurna yakni hasil pertanian, seperti beras, jagung, dan cabai, hasil perikanan, sayur, dan buah. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang yang sama atau serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5, yaitu A. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contoh perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli adalah perusahaan PLN dan Pertamina. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan pun sama atau tidak berbeda jauh dengan produk penjual lainnya yang ada di dalam pasar oligopoli. Setiap kebijakan yang diambil penjual yang menguasai pasar oligopoli akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa. Sebab, keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingannya. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri sabun, industri baja, industri rokok, industri pasta gigi, dan lainnya. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Adapun contoh dari pasar monopolistik adalah industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju atau pakaian, dan lainnya. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Meski begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Contoh pasar monopsoni, peternak susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Contoh lain, produsen coklat yang memproduksinya dengan bahan baku biji coklat, mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Terakhir, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Contohnya, petani menjual hasil panen wortel atau cabai kepada beberapa pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian, pedagang mengolah wortel atau cabai tersebut menjadi barang jadi.